Amerika mulai kembali aktif dan kali ini sepertinya FOMC akan menjadi rintangan pertama. Saya tidak mengecilkan dengan data ekonomi yang kemungkinan akan muncul nanti malam, tapi saya lebih melihat FOMC lah yang akan lebih nendang kepada market. Tapi jangan salah, FOMC minutes kali ini juga menurut saya tidak akan lebih signifikan dibandingkan dengan data NFP yang nantinya akan dirilis di hari Jumat. Tapi kita lihat terlebih dulu, apa saja yang bisa mendorong atau bahkan menjadi poin utama untuk FOMC minutes nanti malam. Oke, sampai saat ini saya belum mendapatkan kabar apapun terkait dengan pertemuan OPEC, jadi kita mungkin akan update nanti malam apakah yang akan terjadi. Perkiraan saya pada dasarnya adalah OPEC masih akan tetap mempertahankan kebijakannya, yaitu terkait dengan pemangkasan produksi, dan mungkin saja apa yang dilakukan oleh Arab Saudi di awal pekan ini terkait dengan penambahan pemangkasan produksi bisa saja dikembalikan lagi kepada para peserta, dan itu artinya kemungkinan negara-negara lain pun akan mengikuti langkahnya. Dan hati-hati juga dengan apa yang akan dilakukan oleh Rusia. Tapi so far so good ya menurut saya. Dan kita mungkin memiliki batu pijakan untuk melihat crude oil tembus di atas level 72. Setidaknya mungkin mendekati level 74. Tapi apakah lanjut apa tidaknya, semua bergantung kepada seberapa agresif kebijakan tersebut berada. Oke, kemudian FOMC minutes yang akan dirilis nanti malam. Dan kita punya kaitannya dengan pernyataan Austin Goolsbee. Dan kelihatannya ini akan menjadi seru untuk pertemuan mendatang, yaitu di tanggal 25 dan 26 Juli. Kemudian data-data manufaktur dan juga service PMI masih tetap kita tunggu update-nya, dan termasuk salah satunya dari Inggris yang akan dirilis nanti sore di jam 15.30. Oke, kemudian non-farm payroll tentunya yang akan menjadi indikator utama. Dan ekonomi kalender hari ini seperti biasa kita lihat di sini ada Caixin Service PMI dari China yang ternyata dirilis di angka 53,9. Oke, ini cenderungnya adalah negatif teman-teman, dan itulah yang membuat kenapa Hang Seng kecenderungannya gagal naik di atas 19.300 dan kembali turun bahkan sampai ke 18.900-an. Kita akan lihat lebih lanjut apakah itu akan berdampak lebih signifikan apa tidak. Kalau Anda ingat apa yang sempat kemarin kita sampaikan di hari Selasa, saya sempat menyebutkan kunci utama dari China adalah data yang lemah supaya nantinya memicu keinginan ataupun dorongan dari pemerintah China untuk segera mengeluncurkan paket stimulus fiskal yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Nah, ternyata kalau misalkan datanya terlalu bagus, itulah yang akan menjadi beban, karena mau tidak mau pemerintah tidak melihat adanya urgensi untuk meluncurkan paket stimulus tersebut. So, dengan angka 53,9 berbanding ekspektasi 56,2, bahkan lebih rendah daripada bulan sebelumnya 57,1, seharusnya ini akan menjadi indikasi bahwa China masih tetap bisa menggulirkan paket stimulus tersebut. Ya, kita tinggal tunggu saja. Juli, apakah masuk di awal atau di pertengahan atau bahkan di akhir Juli. Dan lagi-lagi, semua hanya terkait dengan permainan wait and see atau menunggu sambil melihat. Ya, kemudian terkait dengan data ada PMI NBS atau data PMI Caixin, kira-kira mana yang akan lebih utama? Ya, ini kalau misalkan Anda lihat di economic calendar dari beberapa website, Anda akan melihat posisinya dari China terutama. Kalau Anda melihat ada data NBS, itulah data resmi pemerintah, yang artinya survei dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lembaga-lembaga BUMN atau ya kita sebut saja dengan perusahaan-perusahaan milik negara. Sementara Caixin lebih luas cakupannya, dan itu menyoroti semua aspek, semua perusahaan, dan itu berarti semua perusahaan sektor swasta. Tapi sepertinya Caixin PMI inilah yang akan menjadikan indikator kinerja yang lebih andal karena cakupannya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan NBS. Tapi apapun itu, keduanya tetap menjadikan gambaran yang diperlukan oleh para pelaku pasar terkait dengan sektor manufaktur ataupun dengan sektor jasa atau service. So, data-data yang tadi sempat kita munculkan dan juga sempat kita lihat datanya negatif, tentunya ini akan berkembang lebih lanjut kepada pandangan market, menantikan apakah mungkin nantinya stimulus akan segera dikucurkan apa tidak. Dan tentang hal tersebut, Harian Ekonomi China menulis artikel yang menyebutkan mungkin saja bahwasanya pelonggaran moneter itu masih tetap terbuka lebar. Hal ini mengutip pemandangan ataupun pandangan dari para analis yang mengatakan bahwa China sangat terbuka lebar untuk hal tersebut. Juga dikaitkan dengan kemungkinan yang terjadi adalah biasanya China menginginkan untuk menggenjot kembali laju pertumbuhan ekonominya.
Dan terlebih kita sudah memasuki ke periode half ataupun paruh kedua dari tahun 2023, sehingga pelaku pasar akan sangat senang mendengarkan kabar tersebut. Tapi terlebih yang paling dinanti adalah tetap paket stimulus fiskal yang besar. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya, apakah itu yang bisa mengejut ekonomi apa tidak. Sementara Hang Seng, saya rasa sangat wajar kalaupun tergelincir, tapi itulah kesempatan untuk kita mengincar area buy. Jangan lakukan sell karena kemungkinan kita akan sewaktu-waktu mendengarkan pengumuman paket stimulus tersebut. Ya, ekonomi kalender hari ini akan dilanjutkan dengan data dari Eropa dan juga Inggris dan juga Amerika di malam hari. Oke, tapi satu yang harus kita soroti adalah dari Service PMI Prancis. Kalau kita bicara tentang Service PMI, artinya service itu berarti di sektor jasa dan itu berarti melibatkan pasar pekerjaan. Dan kita akan lihat apakah ini akan berdampak dari demonstrasi yang dilakukan di Prancis yang berujung kepada kerisuhan ataupun bahkan sampai ada korban jiwa. Nah, kalau misalkan ya, berarti kita akan lihat datanya relatif lemah, dan kita akan lihat lagi secara cakupan luasnya apakah yang terjadi di Prancis akan juga berpengaruh kepada ekonomi Eropa secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan service PMI dari zona Jerman atau di negara Jerman yang diperkirakan 54,1 dibandingkan previousnya 57,2. Saya rasa kontraksi masih oke untuk Jerman, walaupun secara keseluruhan juga Jerman dikhawatirkan sudah menjelang resesi. Kalau ternyata apa yang terjadi benar-benar Jerman negatif, maka kemungkinan secara keseluruhan zona Eropa juga akan cenderung negatif. Nah, kemudian dari zona Euro sendiri, kita akan lihat dari service PMI-nya yang diperkirakan 52,4, turun dari sebelumnya, 55,1. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data sebelumnya 55,1, turun ke 52,4, kita mungkin akan mengharapkan ini memicu kembali dengan apa yang diharapkan dari ECB, yaitu terkait dengan kenaikan suku bunga lanjutan, guna mensiasati untuk menekan inflasi lebih lanjut. Dan beralih kepada pound sterling yang diperkirakan akan berada di 53,7. Tapi apakah data tersebut akan mencerminkan hal yang berguna untuk BOE atau tidak? Saya agak ragu. Karena beberapa kali setiap kita melihat data ekonomi, lalu kemudian dicerminkan kepada kebijakan BOE, kita sama sekali tidak mendapatkan apapun dari BOE. Melainkan spike sesaat kemudian dia terjun ataupun terkoreksi turun. Nah, terakhir, di malam hari kita akan lihat factory orders yang diperkirakan untuk Amerika naik 0,8% dari previousnya 0,4%. Oke, kalau misalkan datanya relatif lebih positif atau lebih kuat daripada ekspektasi, of course, kita akan melihat dolar kembali menguat, dan itu berarti emas atau bahkan crude oil atau bahkan currency lain berpotensi untuk terkoreksi turun. Seberapa jauh? Ya, kita anggap saja koreksi turunnya adalah level support kemarin atau level support di pekan ini. Jadi hati-hati, mungkin saja di malam hari akan tergelincir, tapi topik utama kita masih tetap terkait dengan FOMC minutes. Jadi kalau misalkan pun dengan data hal tersebut sudah ditulis dengan relatif lebih kuat ataupun relatif lebih lemah, saya berharap market akan spesifik terbatas levelnya, kemudian fokusnya menantikan FOMC minutes. Walaupun dengan catatan tambahan, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda bahwasanya FOMC minutes bukanlah keputusan kebijakan moneter, melainkan rangkuman, risalah, ataupun uraian terkait dengan pertemuan sebelumnya. So, apa yang akan dilihat? Yang pasti ada satu pejabat yang membuat pernyataan relatif paling dovish di antara pejabat lainnya, yaitu Austin Goolsbee, yang mengandal bahwa dia belum tentu bisa mendukung terkait dengan kenaikan suku bunga di bulan Juli. Ada apa ini? Berarti akan ada potensi konflik ataupun perdebatan, tapi risiko perdebatan tersebut kelihatannya cukup berimbang. Jadi kita masih bisa mengharapkan Juli mungkin akan tetap menaikkan suku bunga, tapi September mungkin belum tentu. Semua itu akan terangkum dengan data NFP ataupun inflasi di tanggal 12 Juli. So, menjelang pertemuan 25 sampai 26 Juli mendatang, kita patut untuk menantikan data NFP. Itulah sebabnya kenapa saya lebih fokus dengan data NFP di hari Jumat ketimbang FOMC minutes malam ini. Ya, dari semua hal tersebut, walaupun FOMC minutes bisa saja kita abaikan, tapi juga jangan abaikan kalau misalkan sewaktu-waktu apa yang terjadi di pertemuan lalu ternyata ada tambahan yang harus didengarkan ulang oleh para pelaku pasar, dan itu sangat mungkin disampaikan oleh para pejabat Fed nanti malam.